Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Raudatul Jannah dari jurusan Hukum Tata Negara dengan NIM 1830203081. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia. Yang mana pembahasan saya yaitu 1. Bagaimana Komnas HAM di Indonesia. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan yang ketiga, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Bahasan yang pertama yaitu bagaimana Komnas HAM di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia terjadi ketika muncul keputusan Presiden RI nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak asasi manusia di Indonesia dalam rangka menegakkan HAM dengan dasar segala ketentuan aturan hukum. Hal ini didasari bahwa negara memiliki kewajiban-kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain di setiap tempat serta untuk melindungi dan menegakkan hak asasi warga negara di wilayah mereka. Karena selama 32 tahun rezim Orde Baru, hak asasi manusia tidak ditegakkan dan banyak munculnya pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh negara. Dalam ketentuan Kapres tersebut ditegaskan 4 pilar utama pembangunan HAM di Indonesia. Yang pertama, persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM. Yang kedua, diseminasi dan pendidikan HAM. Yang ketiga, pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas. Dan yang keempat, pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan di Indonesia. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini dipandang penting karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak yang walau masih sedikit namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga melakukan upaya peningkatan pelayanan publik dalam rangka perlindungan saksi dan korban. Maka dibentuk unit penerimaan permohonan pada LPSK atau UP2 LPSK yang merupakan unit kerja yang dibentuk untuk mengefektifkan pemberian layanan kepada publik. Pembentukan UP2 LPSK ini sebagai upaya reformasi kelembagaan LPSK di tengah derasnya permohonan masyarakat yang meminta perlindungan sebagai saksi, khususnya saksi tipikor. Dan yang terakhir, perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil, dan merdeka. Ruang lingkup HAM yang begitu luas menjadi dasar bagi munculnya berbagai instrumen yang memberikan perlindungan bagi segala aspek, salah satunya mengenai perlindungan anak. Demikian dengan Indonesia yang juga memberikan porsi dalam melakukan perlindungan anak dengan versi hak anak yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Right of the Child atau Konvensi tentang Hak Anak. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.